Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa sehat. Saya mau menjawab salah satu pertanyaan, dan ini beberapa kali diajukan kepada saya. Kenapa ya ada orang-orang di luar sana itu yang punya background pendidikan keagamaan, pernah mondok, kadang dia juga hafal Al-Quran, kadang dia juga memahami ilmu-ilmu keislaman, tapi ketika dewasa atau di fase tertentu dalam kehidupannya, dia berubah menjadi ateis, menjadi agnostik, artinya meninggalkan agama gitu ya. Atau punya pandangan-pandangan kritis terhadap agama, atau punya pandangan-pandangan yang aneh, yang beda dari yang lain. Yang khalif tu'raf kalau istilah orang Arab. Jadi beda dari yang lain. Kenapa bisa begitu? Padahal dia pernah belajar, kadang juga berpendidikan tinggi. Kenapa kok bisa terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh, bahkan meninggalkan agama itu sendiri? Ada beberapa jawaban yang bisa kita kemukakan. Pertama, orang-orang semacam ini mengalami masalah secara intelektual, ya. Jadi ada ya. Jadi ada golongan-golongan orang, ya baik itu di kalangan remaja maupun yang sudah tua, mereka itu punya pandangan kritis terhadap agama, dalam konteks ini Islam ya. Punya pandangan kritis terhadap Al-Quran, meragukan hal-hal yang fundamental karena punya masalah intelektual, dalam arti mereka mengakses buku-bukunya orientalis, buku-bukunya orang barat, orang ateis ya. Buku-buku yang sebetulnya itu seharusnya dikonsumsi setelah memahatkan fondasi terlebih dulu. Jadi fondasi masih lemah, belajar ilmu keislaman masih dalam tahap dasar, tapi sudah mengakses pikiran-pikiran yang beragam gitu loh. Nah, itu sebetulnya merusak, tidak memberikan manfaat yang signifikan. Karena belajar itu saya sering permisalkan seperti orang memahat bangunan. Ketika Anda memahat bangunan itu ada fondasi terlebih dulu yang harus Anda bangunkan. Baru kemudian tiang, baru kemudian atap, dan lain-lain. Belajar itu begitu. Seharusnya kita memantapkan terlebih dulu dasar-dasar akidah Islam, logika, kemudian usul fiqh, kemudian kaidah penafsiran dasar. Dan yang tidak kalah penting, belajar agama itu perlu guru. Tidak cukup hanya dengan membaca buku. Banyak dalam sejumlah kasus saya menjumpai orang-orang yang menerima ilmunya dari lembaran kertas, dari buku, baca ilmu agama secara otodidak, nggak punya guru. Akhirnya begitu, terjerumus dalam pikiran-pikiran yang aneh. Makanya coba deh cek. Orang-orang yang punya pikiran-pikiran aneh itu, ditelusuri. Belajarnya di mana, gurunya siapa. Kadang-kadang dia punya background pendidikan di pondok misalnya, tapi ketika dewasa, ketika remaja ini orang belajar agamanya sama siapa? Bagaimana cara dia belajar? Itu biasanya ada permasalahan di situ. Ima cara belajarnya yang loncat-loncat, yaitu tadi orang belum matang tapi sudah mengakses pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Saya sering menyarankan tuh kepada mahasiswa, Anda itu tidak dilarang kok membaca bukunya Dawkins, membaca bukunya Sam Harris, membaca bukunya orientalis itu tidak dilarang. Orang hatta buku iblis sekalipun, kalau seandainya iblis bikin buku. Tapi yang kita perlukan itu adalah memahat fondasi terlebih dulu. Matangkan terlebih dulu ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan oleh para ulama kita. Kaidah-kaidah logika ya, supaya cara berpikirnya benar. Nah, itu jadi orang-orang yang terjerumus dalam pikiran-pikiran itu biasanya punya masalah dari sisi intelektual. Entah bacaannya yang salah, atau cara belajarnya yang salah, atau gurunya yang salah, begitu ya. Makanya diperhatikan nih, ketika Anda belajar itu, buku yang dibaca, tahapannya tahapan mana, Anda sedang di tahapan mana. Kalau Anda merasa sebagai pemula, jangan sekali-kali membaca buku level tinggi. Sama saja dengan Anda mencelakakan diri sendiri. Ibarat orang naik tangga, nggak menapaki yang tangga yang satu, yang kedua, langsung loncat ke atas. Apa yang terjadi? Tersungkur. Begitu. Cara belajar yang benar itu begitu. Cara belajar ilmu agama yang benar harus ada guru. Guru yang ketika kita terjerumus di dalam kesalahpahaman, dia meluruskan. Meluruskan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dirumuskan oleh para sarjana muslim. Begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, guru spiritual juga saya kira penting. Dan guru spiritual ini tidak boleh sembarang guru. Harus orang yang memang punya sanad keilmuan yang jelas. Nah, ini menarik. Dalam tradisi keislaman kita mengenal istilah sanad. Artinya asal muasal. Guru ini gurunya siapa sih? Gurunya guru saya, gurunya siapa? Gurunya guru saya siapa? Dan seterusnya. Nah, di Timur Tengah kadang-kadang kita menjumpai itu banyak ulama yang punya sanad keilmuan itu. Itulah kekhasan ulama muslim, punya keilmuan yang punya sanad atau landasan, supaya orang tuh nggak ngasal-ngasal, supaya nggak asal-asalan ketika bicara agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, gitu kan ungkapan yang populer. Kalau seandainya tanpa adanya isnad,
sandaran periwayatan keilmuan gitu ya, niscaya orang itu akan berkata semaunya. Dan sekarang itu terjadi. Di era sekarang itu era di mana kita, kalau kita mengakses YouTube, mengakses Google, mengakses artikel-artikel, kita akan jumpai orang banyak bicara tentang agama, tapi setelah ditelusuri, ini orang belajar di mana sih? Punya keahlian apa? Kepakarannya apa? Terus bidang yang dia bicarakan tuh keahliannya atau bukan? Nah, orang-orang kadang sekarang gak memperhatikan itu, akhirnya otaknya dirusak. Banyak membaca, oke, banyak membaca. Tapi yang dibutuhkan itu bukan banyak membaca, tapi tertib dalam membaca. Kadang-kadang banyak membaca itu bisa bikin Anda bodoh. Kalau seandainya bacaannya tidak Anda tertibkan secara sistematis begitu ya. Belajar ini dulu, baru belajar ini. Belajar ini dulu, baru belajar ini. Setelah belajar ini, dan seterusnya. Harus begitu belajar itu. Nggak semua buku bisa Anda baca sekaligus. Ada buku-buku yang perlu dibaca secara bertahap. Saran saya, pahatlah ilmu-ilmu dasar, logika, akidah Islam, begitu ya. Usul fiqh, fikih-fikih dasar, kemudian akhlak. Baru setelah itu, setelah Anda merasa kokoh, Anda kemudian mengakses buku-buku yang beragam itu. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah masalah spiritual. Nah, orang-orang yang terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh ini biasanya punya problem spiritual. Dalam arti ada kekeringan batin. Ada orang-orang yang meninggalkan agama itu karena kecewa sama Tuhan, kecewa dengan agama Islam, begitu ya. Karena dia salah melihat agama ini. Kadang-kadang ada orang yang meninggalkan Islam gara-gara dia melihat perilaku sebagian orang Muslim. Kok Islam tuh begini ya? Nggak bisa ngebedain tuh antara Islam dengan orang non-Muslim, orang-orang Muslim. Orang Muslim itu tidak selamanya mencerminkan ajaran Islam. Ada kalanya orang Islam itu gagal dalam menerjemahkan ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka itu manusia yang punya hawa nafsu, manusia yang punya kepentingan, manusia yang tidak selamanya baik karakternya. Ketika dimunculkan, ya bukan agamanya yang salah dong, itu orangnya yang gagal menerjemahkan nilai-nilai agama. Faktanya orang-orang yang berhasil menerjemahkan ajaran agama itu lebih banyak. Kalau kita bandingkan teroris dengan orang-orang yang hidup damai dari kalangan Muslim, itu lebih banyak orang-orang yang hidup berdamai. Kalau kita bandingkan orang-orang yang, ya coba Anda amati itu secara teliti ya. Jadi jangan gampang menyimpulkan bahwa Islam begini gara-gara orang Muslim begini. Orang Muslim tidak selamanya berhasil. Kalau pengen tahu bagaimana Islam itu diterjemahkan dalam bentuk perbuatan manusia yang tanpa cacat, lihatlah Nabi Muhammad SAW yang bawa Islam. Nah, kita ini baru bisa dikatakan mewakili ajaran Islam kalau apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya berbeda, ya itu bukan Islam. Kalau pengen tahu Islam, lihat sejarah hidup Nabi Muhammad, tapi dengan penjelasan yang valid. Jangan lihat sejarah hidup Nabi dari bacaan orientalis. Baca dari paham yang mengerti sirah Nabi, mengerti ilmu riwayat, tahu mana riwayat yang sahih, mana yang doif, mana yang palsu, supaya kita itu melihat Nabi Muhammad dengan kacamata yang bening, begitu ya. Nah, solusi untuk masalah spiritual ini adalah perlu kita membangun rasa cinta dalam beragama. Rata-rata orang-orang, terutama di kalangan anak budaya yang terjerumus dalam pikiran-pikiran aneh itu, dia beragama hanya melibatkan ini saja, nggak melibatkan ini. Hati itu penting kita ikut sertakan, karena bagaimanapun inilah yang menentukan orang bahagia atau tidak dalam hidupnya. Ini nih yang ada di sini. Bagaimana caranya ketika Anda sholat, Anda tuh berusaha untuk menenangkan rasa cinta Anda kepada sosok yang Anda sembah. Ketika Anda hidup beragama, Anda merasakan betul tuh bahwa selama dalam hidup Anda mendapatkan nikmat yang sedemikian dahsyat dan luar biasa. Tangan yang bisa bergerak, mata yang bisa memandang, kaki yang bisa berjalan. Itu semua adalah nikmat. Semua nikmat yang kalau seandainya kita hayati ini berasal dari Tuhan, akan muncul perasaan ingin berterima kasih, ingin bersyukur, tidak melihat orang yang ada di atas dalam urusan nikmat, tapi lihat yang di bawah. Sehingga kita merasa apa yang kita dapatkan itu sudah lebih dari cukup, sehingga hidup itu tidak terlalu obsesif, begitu ya. Nah, rasa cinta itu penting. Bagaimana caranya? Sering-sering mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak kalah penting adalah harus sering membaca sholawat kepada Nabi-Nya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan perasaan cinta. Baca sirah Nabi Anda. Kalau Anda pengen merasakan rasa cinta itu, sering-sering membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering membaca biografi kehidupan para sahabatnya. Anda akan tahu di sana bahwa Nabi Muhammad, para sahabatnya itu menyampaikan agama kepada kita dengan perjuangan yang sedemikian dahsyat, bercucuran darah dan keringat. Mereka itu mendakwahkan Islam bukan untuk memaksa orang agar masuk Islam, tapi karena mereka itu punya rasa kasih sayang supaya orang itu terhindar dari agama yang
keliru, dari pikiran yang menyimpang, dan memeluk agama yang lurus. Tidak dipaksa, mereka hanya menyampaikan. Itu dengan penuh pengorbanan. Jadi belajarlah menanamkan rasa cinta dalam beragama, cari guru yang benar, bangun ikatan emosional dengan Nabi Muhammad SAW dengan perbanyak baca sirahnya, perbanyak baca selawat, baca buku-buku yang tepat dari orang-orang yang memang teruji keahliannya. Kalau baca fikih dari orang yang ahli fikih, baca akidah dari orang yang ahli akidah, baca ilmu tafsir dari ahli tafsir, dan seterusnya. Dengan cara begitu Anda bisa beragama dengan benar, dan insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang. Semoga bermanfaat.